Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ali. Saya selaku moderator kelompok 5 Green Economy and Trade yang beranggotakan yang pertama ada Eka Novi Astuti, yang kedua Nabila Tiara Binta, yang ketiga Widya Delvi Fadila, dan yang keempat saya sendiri, Zulfikar Ali. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang akuntansi sumber daya alam dan lingkungan. Langsung saja kepada pemateri pertama untuk membacakannya. Perkenalkan, saya Nabila Tiara Binta sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang akuntansi sumber daya alam dan lingkungan. Pertumbuhan produk nasional bruto atau gross national product atau yang akan kita sebut GNP menjadi ukuran keberhasilan suatu negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi melalui kebijakan fiskal ataupun moneter dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan GNP. Ada beberapa masalah terhadap pengukuran kesejahteraan sosial yang menggunakan GNP per kapita. Kelemahan pertama, terlihat bahwa GNP hanya memperhitungkan jasa-jasa yang secara sah dibeli dan dijual, tidak termasuk jasa-jasa seperti kegiatan rumah tangga dan kerja sukarela yang tidak dibayar. GNP tidak memasukkan elemen-elemen lingkungan seperti habitat-habitat liar dan jenis-jenis satwa yang tidak diperjualbelikan. Kelemahan kedua yaitu, dalam pengukurannya, GNP tidak membedakan jenis-jenis barang yang diperlukan. Herman Daly dan John Cobb menyatakan bahwa suatu konsumsi tembakau, alkohol, dan makanan berlemak secara berlebihan, semuanya ini mempunyai sumbangan positif terhadap GNP, sekalipun barang-barang tersebut sama sekali tidak memberikan kesejahteraan bagi manusia. Kelemahan ketiga dari GNP adalah tidak dibedakannya biaya dan manfaat yang terjadi. Hal ini dapat terlihat jelas dalam contoh pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi tidak mempengaruhi GNP. Namun, jumlah yang dibelanjakan untuk membersihkan pencemaran ditambahkan ke dalam GNP karena dianggap bahwa pengeluaran tersebut adalah bagian dari biaya produksi. Kelemahan keempat yaitu tidak mempertimbangkan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan. GNP bukan merupakan indikator yang menunjukkan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan bahwa setiap orang dalam keadaan lebih baik, namun peningkatan dalam GNP berarti bahwa sebagian masyarakat atau yang umumnya mereka yang berpendapatan tinggi menjadi lebih sejahtera, sementara di lain pihak mereka yang masuk dalam kategori miskin justru tidak mendapatkan apa-apa. Dan kelemahan yang terakhir yaitu penipisan lingkungan atau sumber daya alam tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Sumber daya alam yang telah digunakan oleh kegiatan ekonomi seperti kehidupan luar, keindahan bentang alam, serta kualitas udara dan air tidak pernah dimasukkan ke dalam perhitungan, sekalipun hal tersebut jelas merupakan aspek-aspek yang mempunyai sumbangan yang besar terhadap kesejahteraan sosial suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Delvi Fadila dengan NPM 2051010299. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu tentang pasar dan ekologi. Upaya peningkatan pertumbuhan GNP dalam suatu sistem perekonomian yang ideal terjadi melalui pertukaran sukarela antara barang dengan uang pada harga pasar. Didefinisikan sebagai struktur kompetitif yang sempurna, sehingga menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dan segenap sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem perekonomian. Sistem pasar menetapkan harga barang atau jasa pada tingkat keseimbangan antara permintaan demand atau penawaran supply. Harga untuk barang yang langka atau dengan permintaan yang tinggi secara otomatis akan meningkat, sehingga merangsang peningkatan penawaran dan substitusinya serta mengurangi permintaan. Sumber-sumber ekologi seperti udara, air, tanah, flora, dan fauna biasanya dianggap sebagai sumber yang terbuka tanpa kepemilikan.
tidak memiliki pasar dan harga. Sumber-sumber ini lebih didefinisikan sebagai barang publik yang tidak ada kepemilikan dan tidak dapat dibatasi penggunaannya karena tidak ada institusi yang menyeimbangkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya dampak pencemaran dan kerusakan dibutuhkan adanya institusi yang menggantikan pasar, yaitu institusi yang dapat menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ali. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari materi teman saya sebelumnya. Di sini saya ingin membahas dari biaya perlindungan. Untuk menjaga dan memulihkan lingkungan dan penciutan serta penurunan kualitas sumber daya alam, harus diadakan biaya yang dapat dianggap sebagai biaya perlindungan. Dimasukkannya biaya dampak negatif kegiatan produksi dan konsumsi ke dalam arus pendapatan yang didorong oleh aktivitas ekonomi kurang beralasan. Karena itu, kegiatan tersebut seharusnya tidak dihitung sebagai pengeluaran akhir, tetapi lebih baik dihitung sebagai pengeluaran antara intermediate expenditure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menghitung pencemaran dalam kerangka sistem aplikasi nasional. Akuntansi nasional dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan lingkungan, khususnya pencemaran. Terdapat 4 aspek pencemaran yang dimungkinkan untuk diukur dalam kerangka akuntansi nasional, yaitu keluaran pelaku pencemaran, kerusakan pencemaran, biaya pengendalian pencemaran, dan manfaatnya atau benefit. Akuntansi nasional layak untuk digunakan menghitung keluaran pelaku pencemaran, tetapi biaya informasinya terlalu umum untuk dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan lingkungan. Biaya pengendalian pencemaran adalah bagian dari biaya perlindungan yang di berbagai negara telah dihitung dan dimasukkan ke dalam model ekonomi makro dan menampilkan dampak biaya pengendalian pencemaran pada harga, keluaran, dan ketenaga kerjaan. Dalam hal ini, akuntansi nasional merupakan alat berharga untuk penyusunan kebijakan lingkungan, yaitu market valuation, dan manfaat pengendalian pencemaran merupakan hal yang masih sulit dan umumnya tidak layak untuk